Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul islam. Sebagai umat manusia, sebagai makhluk hidup, kita pasti senang dengan kekayaan dunia. Siapa yang tidak? Siapa dari kita yang tidak senang bila mendapatkan harta kekayaan dunia? Allah saja dalam Al-Quran mengatakan zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Telah dijadikan sebagai sesuatu yang senantiasa nampak indah, menyenangkan dan menggiurkan. Hubbus syahwat minan nisa, menyalurkan syahwah, kesenangan hasrat hati berupa istri, anak keturunan, al-qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah berupa emas, perak, tanaman, kemudian khailul musawwamah, kuda yang gagah perkasa. Semua itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Sehingga bukan yang tercela, tidak tercela bila Anda senang dengan harta kekayaan. Sebagaimana tidak tercela bila Anda senang dengan istri Anda dan anak keturunan Anda. Semua itu halal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran bagi kita untuk menikah, anjuran untuk memiliki anak keturunan, termasuk anjuran untuk memiliki harta kekayaan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau engkau telah selesai menunaikan sholat Jumat, fantashiru, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna rizqan nahnu narzuqukum. Sejatinya apapun yang kalian sembah selain Allah itu la yamlikuna rizqan fabtaghu indallahi rizq. Karena itu carilah rezeki itu hanya dari sisi Allah. Wa'budu, beribadahlah kepada Allah, washkurullah, dan kemudian syukurilah semua itu. Mendapatkan harta, bersyukur. Diberikan kemudahan beribadah, juga kita harus bersyukur. Dan masih banyak lagi ayat-ayat, dalil-dalil yang mengajarkan kita, bahkan merestui kita, memotivasi kita untuk memiliki kekayaan, memiliki harta yang melimpah. Ni'mal malu salih lil abdi salih. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Kita tidak perlu berpanjang lebar dalam mendudukkan masalah ini, karena ini sesuatu yang melekat sesuai dengan tabiat setiap insan. Naluri setiap insan senang memiliki harta kekayaan. Namun, tahukah Anda bagaimana kiatnya agar Anda menjadi kaya raya? Barangkali media sosial hari ini, media cetak ataupun yang lainnya, seringkali menyuguhkan kepada Anda kiat-kiat instan untuk menjadi kaya raya. Banyak orang yang menyebarkan propaganda, menjanjikan kiat-kiat yang cepat, instan, mudah, murah, dan betul-betul instan, katanya efektif untuk menjadikan Anda cepat kaya raya. Dengan berbagai macam cara, berbagai macam persyaratan yang mereka utarakan. Ada yang dengan cara berhutang ke lembaga keuangan ribawi untuk segera memiliki usaha yang besar. Ada lagi yang menempuh perdukunan. Mereka membaca campa-campi, mengorbankan berbagai macam hal dengan dalih cara itu akan dapat menyegerakan mereka untung, atau yang dikenal di masyarakat dengan pesugihan, bisa mendatangkan kekayaan tanpa harus bersusah payah. Padahal semua itu tentu cara-cara yang tidak dibenarkan dalam aturan syariat. Misalnya dengan berhutang ribawi. Rasulullah bersabda, innar riba wa in kathura fa akibatu ila qalb. Riba itu walaupun sesaat, sekejap, bisa menjadikan kekayaan Anda berlipat ganda, namun
di waktu yang singkat pula, tidak akan lama, harta yang telah melimpah ruah tadi sekejap akan hilang, sekejap akan hancur. Meminta bantuan kepada jin melalui perdukunan dengan kedok pelipat gandaan uang atau memelihara tuyul atau jin atau yang sejenis, itu adalah cara-cara bodoh. Kenapa? Kalaupun Anda bisa mendapatkan keuntungan, kalaupun Anda bisa mendapatkan kekayaan, tetapi Anda telah mengorbankan hal yang terbesar dalam kehidupan Anda, hal yang paling mahal dalam kehidupan Anda, yaitu iman Anda. Apa itu? Iman Anda. Karena berarti Anda telah memalingkan hati Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak lagi bergantung kepada Allah, Anda tidak lagi meminta kepada Allah, Anda telah meminta kepada setan, jin dan kawan-kawannya. Itulah bentuk kesyirikan. Dan percayalah, kalaupun Anda bisa kaya dengan cara itu, ketahuilah sejatinya andai Anda sedikit bersabar saja, apa yang Anda dapat dengan cara yang haram itu akan Anda dapat dengan cara yang halal. Karena ketahuilah, setan itu atau siapapun tidak mampu, tidak kuasa mendatangkan manfaat atau mencegah datangnya manfaat kepada Anda. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalaha. Apapun kerahmatan yang telah Allah bukakan pintunya, tidak ada yang kuasa menutupnya atau menghalang-halanginya. Sebaliknya, wa ma yumsik, dan kerahmatan apapun yang telah Allah tutup pintunya, fala mursila lahu min ba'dih, tidak ada yang kuasa membukanya selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira jin mampu mendatangkan rezeki untuk Anda, tidak. Apa yang Anda dapat melalui jalur perdukunan, apa yang Anda dapat melalui jalur misalnya pesugihan tersebut, sejatinya akan Anda dapat andai Anda bersabar dan Anda fokus meminta kepada Allah serta menempuh cara-cara yang baik. Dia tidak bisa merubah suratan takdir Anda. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Apapun yang memang sudah ditakdirkan akan engkau dapatkan atau menimpa dirimu, tidak ada yang bisa menjadikannya luput. Tidak mungkin bisa dihindarkan dari Anda. Tidak akan ada kekuatan yang bisa membendungnya dari Anda. Dan sebaliknya, apa yang telah ditakdirkan untuk tidak Anda dapat, tidak mengenai Anda, maka tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa membelokkannya hingga akhirnya sampai kepada Anda atau menimpa Anda atau Anda dapatkan. Sehingga kalau Anda berkata bahwa fulan dan fulan pergi ke dukun dan akhirnya menjadi kaya raya, dagangannya laris, untungnya melimpah, ketahuilah, andai dia bersabar sesaat saja, fokus dengan cara-cara yang halal, mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, saya apa yang dia dapat dengan cara haram itu akan Allah berikan pula dengan cara yang halal. Hanya saja tidak sabar, sehingga faktanya dukun dan lain sebagainya itu tidak bisa mendatangkan rezeki. Itu semuanya telah menjadi bagian dari suratan takdir. Mereka itu hanya memanfaatkan faktor kebetulan. Dan di antara kiat yang seringkali disuguhkan di media massa, di berbagai jejaring sosial, adanya kiat-kiat yang kata mereka instan. Investasi-investasi bodong dengan berbagai macam kedok. Ya, yang semua itu tak lebih dan tak bukan seringkali hanya berujung pada penipuan, manipulasi. Memanfaatkan ambisi yang bergelora pada diri banyak orang, sehingga kemudian mereka yang terjadi, mereka dieksploitasi, bukannya menjadi kaya, justru malah menjadi makin miskin. Mereka menjadi korban penipuan. Ada lagi yang terjadi sejatinya itu hanya faktor gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Kenapa demikian? Karena anggota sekian banyak dimotivasi untuk berdonasi, donasinya dikumpulkan, diserahkan kepada satu orang, kemudian besok
dimotivasi lagi anggota baru, dimotivasi lagi untuk berdonasi, dan kemudian diberikan lagi orang kedua dan ketiga. Akhirnya ujung-ujungnya anggota-anggota yang berada di belakang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kenapa? Skema yang mereka bangun bukan meningkatkan skill untuk berwirausaha, bukan meningkatkan tawakal agar semakin optimis dalam menjemput rezeki, tetapi hanya konsep gali lubang, tutup lubang. Atau yang mungkin dengan sedikit vulgar itu adalah bentuk penipuan saja. Memanfaatkan ambisi dan rasa ingin cepat kaya, sebagian orang akhirnya mereka menjadi korban penipuan. Ya, dengan berbagai macam alasan investasi ataupun trik-trik berdonasi dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah eksploitasi anggota ataupun penipuan anggota. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan para sahabatnya untuk bersedekahlah agar kamu jadi kaya raya. Ini saya akan jadi kaya. Tidak ada konsep seperti itu. Nabi SAW tidak hanya bersedekah, tetapi juga berkarya dan bekerja. Mana qasad shadaqat min mal. Ketika Anda berdonasi, bersedekah itu memang sedekah tidak mengurangi harta Anda. Hadis ini seringkali disalahpahami. Nabi menjelaskan bahwa mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah yang kau keluarkan itu tidak akan menjadikan engkau miskin. Artinya apa? Artinya sebelum bersedekah Anda sudah punya harta, Anda sudah punya kekayaan. Itu konsep sedekah yang diajarkan oleh Islam. Sebaik-baik sedekah adalah makana an dhahri ghinan. Sedekah yang paling utama adalah yang sedekah yang engkau keluarkan tatkala engkau dalam kondisi sudah berkecukupan. Bahkan dalam Islam diajarkan ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, indi dinar, aku punya uang dinar. Kepada siapa aku sedekahkan?" Ibda binafsik. Awali dengan mencukupi kebutuhan dirimu. Wa biman ta'ul, dan keluargamu yang engkau tanggung nafkah mereka. Fa in fadula minha syai, kalau ternyata uang dinarmu masih tersisa, masih ada yang belum terbelanjakan, artinya melimpah, maka sedekahkan ke kanan dan kiri Anda, orang terdekat Anda. Sehingga konsep sedekah dalam Islam yang diajarkan adalah bersedekah tatkala kita sudah berkecukupan, mencukupi kebutuhan pribadi, keluarga, dan lainnya. Karena menelantarkan diri sendiri, menelantarkan keluarga itu dosa besar. Kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yaqut. Bersedekah yang itu hukumnya sunnah, berdonasi kepada orang lain yang itu hukumnya sunnah, menyebabkan Anda menelantarkan, mengabaikan orang yang wajib Anda cukupi kebutuhan mereka, tidak akan menjadikan Anda kaya, tetapi menjerumuskan Anda dalam dosa. Ya, sedekah yang diajarkan oleh Islam adalah sedekah tatkala Anda betul-betul sudah tuntas menyelesaikan kewajiban Anda sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak, sebagai bapak. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kekayaan, bukan mengeksploitasi sedekah, donasi, tetapi mengoptimalkan pertama tawakal Anda kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau Anda betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi seluruh urusan Anda. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih. Andai kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah, la razaqakum, niscaya Allah akan limpahkan rezekinya. Niscaya Allah akan buka selebar-lebar pintu rezekinya. Sebagaimana Allah memberikan rezeki, kecukupan kepada burung-burung yang di pagi hari mereka keluar dari sangkarnya, dari sarangnya, dalam kondisi himasan, dalam kondisi lapar, wa taruhu bitanan, dan di sore hari mereka pulang dalam kondisi sudah penuh temboloknya, sudah kenyang. Padahal mereka tidak punya lumbung, mereka tidak bercocok tanam. Walau demikian, mereka burung-burung itu optimis, bertawakal kepada Allah, sehingga di pagi hari mereka menyongsong harinya itu dengan riang. Di pagi hari kita selalu mendengar riuh suara burung berkicau. Namun di siang hari sunyi senyap. Jarang burung yang berkicau di siang hari. 1-2. Setiap burung fokus pada aktivitas mencari rezeki, menjemput rezeki, mencari makan.
Di sore hari kembali kita mendengar suara burung riuh berkicau girang karena mereka telah mendapatkan rezeki mereka pada hari tersebut. Mereka tidak membawa bekal makan untuk ditimbun di malam hari, tidak. Mereka betul-betul hidup dengan tawakal. Hidup dengan apa? Dengan tawakal. Itu kiat yang benar agar kita bisa mendapatkan kekayaan, kecukupan, dan mendapatkan harta yang melimpah. Bukan sekedar melimpah, namun juga harta yang diberkahi. Karena ketika Anda mendapatkan kekayaan, harta yang melimpah, namun Anda lupa, Anda lalai, mengira bahwa harta yang Anda dapat itu karena kerja keras Anda, innama utituhu ala ilmin indi, sejatinya harta ini aku dapat karena perjuanganku, karena kecerdasanku, maka Anda telah terjatuh dalam kekufuran seperti yang dilakukan oleh Qarun, merasa bahwa rezeki itu adalah hasil kinerja sendiri, bukan karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat instan yang kedua yang ini betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat adalah ketika Anda betul-betul fokus menegakkan takwa kepada Allah. Karena pintu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan Allah bukakan kepada orang yang rajin bermaksiat, tetapi akan Allah bukakan bagi pintu orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sejatinya permohonan dan doa yang akan Allah kabulkan atau amalan yang akan Allah terima itu hanyalah permohonan dan amalan orang-orang yang bertakwa. Tegakkan ketakwaan, tunaikan perintah, jauhi larangan, niscaya Allah akan penuhi janjinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan apa? Beri jalan keluar dari seluruh problema hidupnya. Dan Allah akan bukakan baginya pintu rezeki dari jalan-jalan yang tidak dia duga-duga sebelumnya. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal saleh, laki ataupun perempuan, dalam kondisi dia betul-betul teguh menetapi keimanannya, maka Allah akan berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang tentram, kehidupan yang damai. Allah akan lapangkan rezekinya. Namun ketika kita terjatuh, terjerembab dalam maksiat, ketahuilah bahwa dosa-dosa dan maksiat itulah yang sejatinya menjadi batu sandungan, menghambat aliran rezeki kita, menutup, menyumbat pintu rezeki kita. Innal abda la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Bisa jadi seseorang itu terhalang, terhambat dari mendapatkan jatah rezeki yang telah Allah takdirkan untuknya. Namun karena dia berdosa, dia bergelimang dalam maksiat, akhirnya rezeki itu terhalang, tidak sampai kepada Anda. Bukan karena Allah tidak mentakdirkannya, tetapi Anda yang menyebabkannya tidak sampai. Rezeki itu tidak bisa Anda terima. Kenapa? Itu karena kesalahan Anda. Itu karena kesalahan Anda, dosa Anda. Karena itu salah satu kiat agar kita dapat mengetuk pintu rezeki dan membuka lebar-lebar pintu karunia Allah adalah perbanyak istighfar. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh orang yang mengeluhkan perihal dia belum punya anak. Sudah sekian lama menikah. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hendaknya engkau memperbanyak istighfar. Datang lagi orang yang mengatakan perdagangnya tidak laris, rezekinya seret. Maka kembali Al-Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar. Kenapa? Karena memang Allah SWT telah menyatakan dan berjanji, orang yang memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, membersihkan dirinya dari dosa, Allah akan jadikan pintu rezeki dia menjadi lancar, terbuka lebar-lebar. Tidakkah kita mendengar nasihat yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun,
Yursilis sama alaikum midrara. Kalau Allah itu telah mengampuni dosa-dosa kalian, Allah itu akan berkenan menurunkan hujan yang deras dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan istighfar itu pula Allah akan karuniakan kepada kalian semuanya bi amwal, harta yang melimpah, anak keturunan yang banyak. Dan Allah akan tumbuhkan untuk kalian ladang-ladang yang subur. Ladang-ladang yang subur. Dan juga Allah akan jadikan sungai-sungai kalian itu mengalir dengan deras, membawa banyak keberkahan. Karenanya, akhwatul iman, ketahuilah bahwa yang menjadikan pintu rezeki kita seret atau seakan tertutup adalah dosa-dosa kita sendiri. Andai kita terus berusaha membersihkan diri, menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat, dan kemudian membersihkan noda maksiat yang telanjur melekat dengan jiwa kita, niscaya Allah akan lapangkan rezeki kita, Allah akan mudahkan urusan kita. Bahkan sebelum datangnya kekayaan, Allah sudah akan jadikan kita sebagai orang yang kaya raya. Allah akan jadikan diri kita senantiasa merasa berkecukupan. Laisal ghina an kathratil arab, walakinal ghina ghinal qalb. Sejatinya yang dikatakan kaya itu bukan karena dia punya banyak aset, tetapi karena jiwanya yang kaya, merasa senantiasa berkecukupan. Dari hadis ini kita bisa gambarkan bahwa orang yang kaya itu ada dua model kekayaan. Kaya karena memang memiliki aset yang melimpah, uang yang banyak, aset yang banyak. Namun ini ketahuilah, ini adalah level kekayaan yang paling rendah, karena bisa jadi walaupun asetnya melimpah, hartanya melimpah ruah, tetapi masih saja dia merasa menjadi orang yang miskin, masih saja dia merasakan deritanya menjadi orang yang tidak berkecukupan. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha lahuma thalitha. Andai manusia itu telah dikaruniai harta yang melimpah, emas peraknya itu sebanyak 2 lembah, tetapi bisa jadi jiwanya masih gersang, jiwanya masih rakus, sehingga dia belum merasa berkecukupan, dia masih merasa miskin, sehingga dia terus bernafsu dan berambisi untuk katanya baru akan kaya kalau sudah punya 3 lembah. Wa ma mala'a jawfa ibn Adam ila turab. Dan tidak ada yang menghentikan, yang dapat menghentikan nafsu dan ambisi keserakahan tersebut, kecuali bila dia telah diceburkan ke dalam tanah, ke dalam lubang kuburnya, liang kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Kekayaan yang kedua adalah kaya hati, kaya jiwa. Sehingga ketika seorang itu jiwanya telah merasa dirinya berkecukupan, sehingga dia tidak pernah menoleh kepada selain Allah, dia tidak pernah mengharap kepada selain Allah, dia fokus pada bagaimana dia menikmati at-tawasul, menikmati interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala, munajah dia dengan Allah, maka dia akan senantiasa betul-betul merasa kaya, merasa berkecukupan. Walaupun belum tentu aset dia melimpah, tidak selalu melimpah. Tetapi ketahuilah, seseorang itu merasa cukup karena satu dari 2 alasan. Cukup karena memang dia punya aset yang melimpah sebagaimana yang kita pahami selama ini. Atau bisa jadi cukup karena celah-celah dan pintu-pintu kebutuhan itu telah Allah tutup, sehingga kita tidak merasa perlu kepada aset yang melimpah. Anda tidak perlu berobat? Tidak, saya sehat walafiat. Anda tidak perlu servis misalnya motor? Tidak, motor tidak pernah rusak. Anda tidak perlu mengundang tukang untuk membenahi rumah Anda? Tidak, rumah tidak pernah rusak, lampu tidak pernah mati, genteng tidak pernah bocor. Anda tidak perlu misalnya ke tukang urut akupuntur? Tidak ada keluhan sama sekali. Anda tidak perlu tabungan? Tidak perlu. Kenapa? Kebutuhan sudah tercukupi semua. Apapun yang yang dia butuhkan Allah cukupi sesuai dengan kebutuhan. Sehingga
alasan-alasan kita untuk memiliki harta itu tertutup semuanya. Sehingga kita merasa tidak perlu untuk memiliki kekayaan. Walaupun dia tidak punya aset banyak, tapi dia merasa berkecukupan. Betapa indahnya kehidupan orang seperti itu. Apalagi bila dia memang betul-betul memiliki kekayaan, memiliki aset yang melimpah, tentu ini akan menjadi sebuah kekayaan yang sempurna. Rasulullah bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumih, ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Siapapun yang merasa menyadari bahwa dia hidup dengan aman di kampung halamannya, mu'afan fi badanih, badannya sehat walafiat, tidak ada gangguan sedikit pun, indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan yang mencukupi kebutuhannya di setiap hari, tidak ada yang kurang-kurang, ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, seakan-akan dia betul-betul telah memiliki dunia beserta isinya, karena inilah 3 kunci kekayaan. Kampung halaman yang aman, tempat tinggal yang aman, tidak khawatir ada perang, tidak khawatir ada perampok, tidak khawatir ada pencuri, tidak khawatir ada misalnya pemalak dan yang sebagainya, preman atau yang lain, tidak. Dan dia juga merasa sehat, badannya betul-betul sehat fisiknya, tidak ada rasa sakit, tidak ada keluhan apapun. Kita bisa melihat banyak orang di sekitar kita, subhanallah, tidak pernah ke dokter, alih-alih ke dokter, dia ke perawat tidak pernah, dia tidak pernah beli obat di warung, dia tidak pernah pergi ke rumah sakit, dia tidak pernah pergi ke dokter atau terapis. Kenapa? Allah berikan dia kesehatan fisiknya, sehingga hidupnya itu senantiasa damai, tidak pernah was-was. Makan apapun dia alhamdulillah bisa menikmatinya, tidak penuh dengan kekhawatiran. Tapi di sisi yang lain, betapa banyak orang yang punya harta melimpah, tapi sekedar makan saja dia kesulitan. Berbagai hidangan yang ada di depan dia, dia takuti ini kolesterol tinggi, ini asam urat tinggi, ini gula tinggi, ini karbohidrat tinggi, dan itu kurang ini dan kurang itu mengandungan zat ini, saya alergi dengan zat itu, dan seterusnya. Subhanallah. Dia bagaikan fakir, orang fakir. Punya harta yang melimpah, makanan yang banyak, tapi dia tidak bisa mengincipinya. Allah halangi dia dari menikmati kenikmatan tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi dosa-dosa dia. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kondisi yang terjadi pada ahlul kitab, orang-orang Yahudi sebelum kita. Fabidzulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Dikarenakan orang-orang Yahudi itu terus bergelimang dalam praktek kelaliman dan kezaliman. Haramna 'alaihim thayyibatin lahum uhillat lahum. Allah jadikan berbagai macam thayyibat, halal yang baik, yang bermanfaat, yang enak, yang lezat, yang menyenangkan, yang indah itu menjadi terhalang, sehingga mereka tidak bisa menikmatinya, tidak bisa memilikinya, tidak bisa merasakannya. Para ahli tafsir mengatakan, haramna alaihim, kami jadikan yang thayyibat, yang baik-baik itu menjadi terhalang dari mereka, tidak dapat mereka nikmati. Kenapa? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena memang diharamkan atas mereka untuk makan hal tersebut. Orang Yahudi diharamkan atas mereka makan lemak. Ya, mereka tidak boleh makan lemak. Padahal masakan daging kalau tidak bercampur dengan lemak itu kurang begitu lezat. Akhirnya mereka dihalangi dari mendapatkan nikmat tersebut. Orang Yahudi juga diharamkan atas mereka banyak hal yang semula halal. Kenapa? Karena dosa mereka. Ini opsi pertama, mereka dihalangi secara hukum syariat. Diharamkan atas mereka sesuatu yang halal sebelumnya, sesuatu yang mereka senangi sebelumnya. Atau mereka secara kaunan, secara kodrat terhalang dari menikmati banyak hal. Dan alasan yang menjadikan orang itu terhalang dari menikmati banyak hal yang halal adalah banyak sekali. Ada karena penyakit, ada karena memang paceklik yang berkepanjangan, atau bisa jadi karena perampokan, sehingga sesuatu yang seharusnya bisa dinikmati dirampok orang, dirampas orang. Atau akhirnya mereka terpaksa tidak menikmatinya
Kenapa? Karena harus menjual barang-barang tersebut untuk apa? Untuk kebutuhan lain yang menurutnya lebih primer, seperti berobat, menebus para perampok yang mengancamnya, menyandera keluarganya, sehingga akhirnya mereka betul-betul terhalangi secara kaunan dari apa? Dari menikmati berbagai hal yang semula halal untuk mereka nikmati. Tentu ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, di antara hal yang dapat menyegerakan Anda untuk mendapatkan kekayaan, sambunglah silaturahmi Anda, karib kerabat Anda, dari yang terdekat, orang tua Anda, kakek nenek Anda, saudara kandung Anda, paman Anda, bibi Anda. Santunilah mereka, sambunglah hubungan nasab dengan mereka, kunjungi mereka, berikan santunan, bantu pekerjaan mereka, bertegur sapa kepada mereka. Ya, kenapa? Karena silaturahim itu salah satu alasan yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala melancarkan dan melapangkan rezeki Anda. Man ahabba an yunsa'a fi atharih wa yubsata lahu fi rizqih. Siapapun yang ingin namanya terus terabadikan, perbuatan baiknya itu terus dikenang, dan rezekinya dilapangkan, falyasil rahimah, hendaknya dia sambung silaturahminya, dia sambung karib kerabatnya. Karena salah satu hikmah yang akan Anda dapat dari menyambung silaturahmi adalah rezeki Anda akan dilapangkan seiring dengan Anda melapangkan dada Anda, melapangkan waktu dan kesempatan Anda untuk apa? Untuk menjaga utuhnya silaturahmi di antara keluarga Anda. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji pertama kali atau ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahim. Rahim itu bergelayutan di atas arsy dengan arsy. Kemudian dia mengeluh dan mengadu kepada Allah perihal banyaknya orang yang memutus rahim, memutus hubungan rahim, hubungan nasab. Adanya durhaka, adanya orang-orang yang melupakan saudara kandung sendiri, tidak peduli dengannya. Maka Allah berjanji kepada rahim, ama tardain, wahai rahim, bukankah engkau rela an asila man wasalaki wa an aqta man qata'aki. Rela bila aku itu menyambung semua orang yang atau siapapun yang berusaha menjaga keutuhan hubunganmu, dan akan aku putus orang yang dengan sengaja memutus dirimu. Subhanallah. Ikhwatul iman, bila Anda telah menyambung, bila Anda telah senantiasa berada di bawah naungan Allah, adakah yang dapat menjadikan urusan Anda terasa sempit, rezeki Anda menjadi terhimpit? Tentu tidak. Dan Allah telah berjanji, janji Allah pasti akan Allah penuhi. Anda tidak perlu khawatir bahwa keluarga Anda akan mengambil harta Anda, merampas harta Anda. Tidak. Ketika Anda menyambung silaturahmi mereka, Allah Maha Adil, Allah akan sambung Anda dengan berbagai kemurahan dan rezekinya. Allah akan mudahkan urusan Anda. Dan fakta telah menjadi saksi semua itu, betapa banyak orang yang begitu peduli dengan orang tuanya, berbakti dengan orang tuanya. Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya. Dan salah satu hukum ekonomi yang berlaku, ini adalah sebuah sunnah, sebuah qudratullah, takdir Allah secara alami, bahwa orang yang rajin menafkahi keluarganya, mencukupi karib kerabatnya, Allah pun akan berikan kecukupan kepadanya. Mana qasad shadaqat min mal, sedekah itu tidaklah dapat mengurangi harta. Dan ketahuilah, sedekah yang terbaik adalah bersedekah kepada keluarga sendiri. Rasulullah telah menggambarkan bahwa bersedekah kepada orang miskin itu nilainya 1 sedekah saja. Tetapi bersedekah kepada tetangga itu, atau orang yang muslim, ya,
pahalanya dua, pahala sedekah kepada orang miskin dan pahala menyambung hubungan ukhuwah sesama orang Islam. Dan bersedekah kepada saudara yang muslim itu pahalanya tiga. Pahala menyantuni orang fakir, orang miskin, pahala menyambung silaturahmi, dan pahala menyambung dan menjaga keutuhan ukhuwah sesama orang Islam. Sehingga ketika Anda memprioritaskan keluarga, anak istri Anda, saudara Anda, karib kerabat Anda, maka Allah pun akan lipat gandakan pahalanya kepada Anda seiring dengan kelipat gandaan pahala. Bukan sekedar pahala, salah satu pahala adalah dilapangkan rezeki. Dan kiat terakhir yang bisa Anda lakukan agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya untuk Anda, doa. Doa adalah salah satu kiat yang sangat efektif dan ampuh untuk menjadikan Anda mendapatkan segala yang Anda inginkan, kemudahan dunia dan akhirat, termasuk kelapangan rezeki. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, fabtahu indallahi rizqa, mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama Allah Ar-Razzaq agar Allah melapangkan rezeki Anda. Sebutlah nama Allah Al-Ghani dalam doa Anda agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada Anda, kecukupan kepada Anda. Namun Anda harus ingat bahwa doa saja tanpa diiringi dengan usaha keras itu adalah bentuk kebodohan. Allah tidak pernah dan Allah tidak rela bila umatnya itu hanya berpangku tangan dan terus berdalih dan berkedok dengan doa. Karena Allah telah perintahkan kita dalam banyak ayat, banyak dalil agar kita itu menyatukan, menggabungkan antara doa dengan usaha yang sungguh-sungguh dan usaha yang keras. Fantasyiru fil ard, bertebarlah di muka bumi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, istat'imuni at'imkum, mintalah makanan kepadaku, Allah akan beri makanan. Istaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri pakaian. Namun dalam berbagai dalil ini ketika kita gabungkan, kita komparasikan, kita akan dapatkan bahwa kita tidak hanya berdoa tapi juga harus berusaha keras. Karena telah menjadi satu rumus dalam Islam, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu, imbalanmu itu sebanding dengan kerja kerasmu dan rasa letihmu. Semoga apa yang disampaikan ini menyadarkan kepada kita dan menjadi benteng bagi kita agar tidak mudah-mudah termakan oleh propaganda kiat instan menjadi kaya raya. Namun faktanya itu adalah penipuan belaka. Sehingga kita lebih realistis bahwa untuk menjadi kaya itu harus dengan usaha, dengan doa, dengan tawakal, dengan istighfar, dan merubah perilaku, pola pikir kita bahwa kekayaan itu adalah satu karunia yang harus dijemput, bukan sekedar dinanti. Fa inna sama'ala tumtiru dhahaban wala fiddatan. Langit itu tidak pernah menurunkan hujan berupa emas dan perak. Karena itu kalau Anda ingin memanfaatkan hujan, kaya dengan hujan, maka taburlah benih agar tumbuh dan kemudian Anda panen sehingga Anda pun menjadi orang yang kaya raya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang disampaikan ini bekal bagi kita untuk memahami dan bekal bagi kita untuk membentengi diri dari berbagai penipuan yang sering ada di masyarakat, sering ada di medsos tentang kiat-kiat instan jadi kaya raya. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.